Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi tentunya hanya untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Oke, sebelum kita melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman silahkan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi terkait guru dan tunjangan. Oke teman-teman ya, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi video ini berjudul tes tahap pertama dan tes tahap kedua selesai, lolos passing grade tapi tidak mengisi formasi. Di sini judul utamanya adalah 3 opsi terbaik guru honorer menjadi ASN P3K guru setelah tahap 1 dan 2. Jadi di sini kami memberikan 3 opsi terbaik untuk guru-guru honorer menjadi ASN P3K guru berdasarkan aturan yang telah dikeluarkan oleh Kemdikbudristek ataupun Kemenpan RB. Berarti ada payung hukumnya teman-temannya, seperti itu. Oke, tanpa kita lama-lama langsung saja ke informasinya. Jadi opsi yang pertama adalah guru honorer berpeluang lolos menjadi ASN ya sebelum tahap 3 jika seandainya ada kekeliruan dan bisa diajukan di masa sangga. Jika seandainya masa sangga diterima, posisi kelulusan bisa saja berubah. Ini salah satu opsi ya. Opsi ini sudah disediakan oleh pemerintah melalui masa sangga mulai tanggal 17 Desember sampai tanggal 19 Desember. Teman-teman yang merasa bahwa nilainya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada atau ada kesalahan pada saat penerbitan nilai setelah pengumuman kelulusan tahap kedua, itu teman-teman segera saja melakukan masa sanggah. Teman-teman segera saja melakukan sanggahan, karena dengan ketika sanggahan teman-teman itu diterima, maka bisa jadi posisi kelulusan itu bisa saja berubah dan teman-teman yang sebelumnya tidak lulus bisa saja lolos jika seandainya sanggahan teman-teman diterima dan nilai teman-teman langsung terdongkrak, dan bisa saja teman-teman menyalip yang sudah lulus sebelumnya. Itu bagi teman-teman yang tidak lolos ASN P3K dan memenuhi passing grade dan dirasa ada kekeliruan atau human error. Teman-teman bisa melakukan sanggah seperti itu teman-teman ya. Ini adalah opsi pertama yang bisa teman-teman manfaatkan, tetapi dengan catatan memang ada kesalahan pada saat pengumuman. Ya, seperti itu. Beda kalau memang nilai yang teman-teman dapatkan itu rendah atau tidak memenuhi passing grade, maka tentunya teman-teman tidak bisa melakukan sanggah. Seperti itu ya. Oke. It's okay seperti itu. Nah, di sini kita bisa cek ya. Di sini kita bisa cek pelaksanaan seleksi kompetensi kedua guru ASN PPPK tahun 2021. Di sini kita lihat di poin kelima sampai poin ke-8. Di sini di poin kelima, pengumuman hasil seleksi kompetensi 2 kan kemarin laksanakan, yaitu 16 Desember 2021. Sedangkan masa sangganya itu masa pengajuan sangga itu dimulai tanggal 17 sampai tanggal 19 Desember 2021. Jadi di sini mulai tanggal 17, 18, 19 berarti ada sekitar 3 hari waktu teman-teman untuk melakukan sangga ketika memang teman-teman ada kekeliruan pada saat pengumuman seleksi P3K guru tahap yang kedua. Nilai teman-teman tidak semestinya teman-teman dapatkan seperti itu, teman-teman bisa mengajukan sanggah. Nah, ketika sanggah teman-teman diterima, maka teman-teman di poin 8 itu akan menunggu pengumuman pasca masa sanggah, hampir sama dengan pengumuman hasil seleksi teman-teman ya. Nah, bisa saja di sini posisi ke-8 itu teman-teman lolos jika seandainya teman-teman melakukan sanggah dan diterima di tanggal 19 sampai tanggal 25 Desember tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi, it's okay. Ini masih ada kesempatan ya. Ada tanggal 17 sampai 19 Desember 2021. Setiap guru itu diperbolehkan atau mempunyai hak yang sama untuk melakukan sanggah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Panselnas. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Opsi yang kedua. Opsi yang kedua adalah guru honorer lolos passing grade tetapi tidak mengisi formasi. Ini yang banyak sekali mempertanyakan. Bagaimana nasib guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mengisi formasi? Itu teman-teman wajib tetap semangat. Kenapa? Itu masih ada harapan teman-teman ya. Harapannya di mana? Tentunya di tahap yang ketiga. Masih ada seleksi tahap yang ketiga teman-teman ya. Teman-teman bisa memaksimalkan di situ di tahap ketiga sambil kita menunggu kebijakan optimalisasi pemerintah setelah tahap yang ketiga.
Nah, jadi tentunya teman-teman yang sudah lulus passing grade tetapi tidak mengisi formasi itu bukan berarti teman-teman tidak lolos, tapi karena memang formasinya memang terbatas. Jadi nantinya akan dibuka lagi untuk di tahap ketiga sesuai dengan peraturan yang ada, kecuali ada perubahan. Dan kita juga masih menunggu kebijakan optimalisasi pemerintah setelah tahap ketiga. Kelebihannya lagi di tahap ketiga nanti teman-teman itu bisa sudah lintas kabupaten. Seandainya di kabupaten teman-teman itu sudah tidak ada formasi untuk dilamar, teman-teman bisa melamar di kabupaten lain dalam satu provinsi. Itu adalah hakikat dari tes tahap yang ketiga. Itu harus dimaksimalkan teman-teman ya. Oke. Ini adalah opsi yang kedua. Jadi itu jawaban untuk teman-teman guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mengisi formasi. Nah, oke, kita lanjut lagi di yang ke ya, di sini contohnya ya, di sini aturannya. Nah, di sini aturannya terkait dengan optimalisasi. Dalam hal kebutuhan PPK belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebaik berikut. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Ya, itu yang pertama. Kemudian jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan dilamar yang dipilih pelamar pada saat seleksi kompetensi ketiga. Dan yang ketiga, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan, berarti dalam satu provinsi teman-teman ya. Ini sesuai dengan Permenpan RB nomor 28. Ini Permenpan RB nomor 28. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan hasil chat teman-teman ya. Diperkuat lagi dengan hasil chat dengan salah satu admin di Kemdikbud ya. Di sini selamat malam. Di layanan Kemendikbud dengan Ferdi, bagi guru yang sudah memenuhi passing grade namun belum mendapatkan penempatan, maka setelah tahap yang ketiga akan ada optimalisasi. Optimalisasi itu apa teman-teman ya? Di sini kita bisa cek langsung bahwasanya optimalisasi itu adalah seperti ini. Optimalisasi adalah penempatan berdasarkan kebutuhan guru. Dengan itu kami memberikan kesempatan bagi guru-guru yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan itu berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan tahap tes dan memberikan kesempatan pada guru-guru tersebut untuk mengabdi dan menjadi ASN. Ini luar biasa sekali teman-teman ya. Kebijakan dari Kemendikbudristek ada optimalisasi. Nah, jadi nanti di sini bagi teman-teman yang telah memenuhi ambang batas untuk mendapatkan penempatan itu berdasarkan ketersediaan formasi yang tersisa dari keseluruhan mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan tentunya tahap yang ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Ini jawaban bagi teman-teman yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Dan kita sambil menunggu kebijakan baru dari Kemdikbud, mudah-mudahan ada. Nah, kemudian opsi yang ketiga di sini teman-teman ya. Opsi yang ketiga adalah guru honorer yang ragu karena kehabisan formasi di tahap ketiga. Itu nanti jika kebijakan masih tetap sama, teman-teman bisa memilih lintas kabupaten dalam satu provinsi. Berarti peluang mendapat formasi itu tetap terbuka. Contoh di Kabupaten A, formasi habis di tahap pertama dan kedua. Teman-teman yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi di tahap kedua, itu bisa mendaftar di kabupaten lain teman-teman yang masih tersedia formasinya. Berarti dalam hal ini lintas kabupaten dalam satu provinsi. Itu hakikat dari tes tahap yang ketiga. Di sini aturannya kita kopas dari guru PPPK kemdikbud.co.id, websitenya Kemdikbud. Di sini dikatakan bahwasanya pemilihan formasi ketiga bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 itu dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia. Di sini sudah jelas sekali teman-teman ya, ditandai berwarna biru di websitenya Kemdikbud. Seleksi kompetensi ketiga. Berarti iya, tentunya di seluruh kabupaten jika tes tahap ketiga ini masih dibuka nantinya, kecuali kalau langsung lakukan optimalisasi, kita tunggu saja kebijakan dari pemerintah. Tapi yang jelasnya terkait pemilihan formasi seperti ini aturannya. Nah, bagi pelamar yang tidak lulus ujian seleksi kompetensi 2 dapat memilih kembali formasi di seluruh wilayah Indonesia untuk seleksi kompetensi tahap ketiga. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya teman-teman ya. Tetap semangat bagi yang belum lolos. Insya Allah nanti teman-teman akan lulus menjadi ASN P3K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.